Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Afrialdi. Terima kasih sudah menonton singgah di channel ini. Kali ini kita akan coba membahas share informasi bagaimana cara penggunaan power supply tester untuk mengetes tegangan yang ada pada power supply komputer atau PC. Berikut ini kita lihat tampilan yang tertera pada belakang pembungkusnya. Kita lihat di sini connectionnya adalah sebagai tegangan floppy, hard disk, CD-ROM yang SATA 4 pin, 8 pin ya. Kemudian kita lihat di sini tegangan voltase tesnya adalah 12 volt positif, 12 volt negatif. Positif 5 volt dan negatif 5 volt. Positif 3,3 volt. Kemudian standby 12 volt power. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba lihat kembali. Ya, tampilannya di sini power supply tester. Ada 12 volt plus, kemudian plus 3,3 dan plus 5 volt. Kita coba unboxing, kita buka cover pembungkusnya. Nah, ini nampak jelas ya, bentuknya seperti sebesar rokok ya ukurannya. Ini yang 8 pin, ada yang 6 pin ya, kemudian ada yang 4 pin. Kita coba nanti dengan dua power supply. Nah, ini power supply yang biasa CD-ROM ya. Kemudian kita lihat yang ini untuk dikonekkan ke motherboard. Ini tampilan displaynya. Kita coba tampilan dari hasil pengukurannya. Cukup praktis, mempermudah dalam pengecekan komputer atau PC. Yang biasanya penyebabnya kadangkala kalau power supply ini lemah atau ada masalah, biasanya komputer ini mati total atau restart ya. Ketika arus turun saja sedikit berdenyut, dia restart. Nah, ini sudah kita coba konekkan ke power supply, sudah kita buka power supply-nya yang ada di dalam PC. Ini daya maksimumnya untuk outputnya yang kita ukur adalah yang 500 watt. Kita coba lebih dekat lagi tampilan tegangan keluarannya, outputnya ya. Nah, ini kita coba tes. Sudah kita konekkan tadi untuk bagian yang dihubungkan ke motherboard. Nah, ini tampilan layarnya plus 5 volt, hasilnya 5,1, bagus. Plus 12 volt, hasilnya 12,0 dan 12,1, bagus. Nah, ini plus 3,3, hasilnya 3,2, masih toleransi. Nah, di sini kita lihat ada tulisan LL tuh ya, yang berkedip. Ini dia kalau suara aslinya dia bunyi, ada bunyi seperti alarm ya, tit tit gitu dia bunyinya. Nah, itu ada negatif 12 volt ya, hasilnya 11,5 volt. Nah, sepanjang ini power supply ini bagus ya, power supply ini bagus. Mungkin ada sedikit kendala nih, tapi masih bisa digunakan ini ya. Ini dia low positif 12 volt. Nah, ini sebenarnya kita coba power supply yang bagus, tapi itulah keadaan pengukuran yang kita lakukan. Nah, ini konektornya itu biasanya dihubungkan ke motherboard ya. Ini kita coba konektorkan ke power testernya. Nah, itu hasilnya, displaynya, tampilannya mudah ya. Biasanya kita harus satu-satu mengukurnya. Nah, ini kita coba mengukur yang soket yang biasa ke CD-ROM ya, ke CD-ROM atau ke kipas ya. Ini dia kuning biasanya 12 volt, yang merah ini tegangannya 5 volt biasanya. Nah, itu indikator lampunya hidup, 12 volt dan 5 volt, berarti dia
keluaran output dari kabel tersebut konektornya bagus, itu sudah terhubung, berarti hidup. Dia hanya dengan indikator lampu saja, lampunya menyala berarti tegangan normal. Nah, di sini kita lihat tampilan tegangan keluarannya, ya, nampak jelas. Ada positif 3,3, ada positif 5 volt, ada plus minus 12 volt. Ini yang berdaya 500 watt maksimum keluarannya. Nah, ini ada dua, kita coba tes ya. Yang satu berdaya 500 watt, ini dia, kita lihat hasilnya. Kemudian yang ini yang berdaya, kita coba lihat ya, berdaya lagi fokus ya 480 watt. Kita coba yang DC output maksimumnya 480 watt, ya, selisih 20 watt ya. Nah, tegangannya sama, plus 3,3, plus 5 volt, plus 12 volt, min 5 volt, min 12 volt, dan plus 5 VSB. Nah, ini kita hubungkan hasil tampilannya. Ini sudah kita hubungkan, konektorkan yang bagian motherboardnya ke konektor power supply tester. Nah, di sini tampilannya ada perbedaan ya. Di minus 12 volt dia tertera 11,7. Kalau yang tadi dia 11,5. Kemudian di sini plus 12 V-nya, voltnya LL, kemudian di sini 5 volt SD-nya LL. Ini berubah-berubah, kadang LL, kadang high 12,1 nya berbeda, tetapi ini sebetulnya masih bagus. Yang kita sanksikan ketika dia dipakai 2 jam atau 3 jam mungkin ada problem, bisa saja. Tetapi ini kita coba mengetes penggunaan power supply tester ini, ternyata sangat membantu sekali. Nampak displaynya, kita tahu tegangan kerja dari sebuah power supply. Nah, kalau yang power supply yang 500 watt ini tampilannya 11,5. Tadi di sana 11,7 ya. Kemudian LL-nya yang di 12 volt. Nah, ini kita coba konektorkan ya. Apa tampilan lampunya kita perhatikan di indikator lampu ya. Itu lampunya belum hidup, belum menyala. Kita coba hubungkan ya. Kita coba hubungkan. Itu lampunya indikator belum menyala. Nah, kita hubungkan yang 12 volt dan 5 volt, menyala dia. Nah, ini menyatakan yang 12 volt dan 5 voltnya dalam keadaan baik atau normal keluarannya. Ini biasanya dihubungkan ke kipas angin, ke CD room ya, yang 12 volt ini. Nah, inilah tampilan uji coba penggunaan dari power tester ya. Nanti kita coba berikutnya dengan mengetes kabel power untuk hard disk ya. Nah, ini kita coba ulang lagi. Ini DC output maksimumnya, ampernya ya, di atas tegangan, di bawah ampere. Jadi walaupun tegangannya kecil tapi ampernya besar. Kita lihat 3,3 volt, ampernya 24 ampere, lebih besar ya. Nah, ini hasilnya ya. Ada sedikit perbedaan karena power supply-nya dengan daya yang berbeda pula ya. Tetapi kalau kita lihat di sini yang harus ada 12 volt, 5,2 sama 3,3. Jadi 3,3 ini yang biasanya sering bermasalah ya, start masalahnya, kemudian 2 jam 3 jam itu tentu bisa restart atau mati tiba-tiba ketika sudah digunakan dalam waktu yang agak lama. Sangat membantu sekali ya teman-teman, rekan-rekan. Bisa dicoba, bisa dibeli ya, bagi rekan-rekan teknisi atau siswa yang belajar untuk mempelajari penggunaan power supply ini ya. Semoga bisa membantu dalam pelaksanaan pengukuran tegangan power supply.
Nah, ini kita coba pengukuran power supply yang biasanya dihubungkan ke hard disk ya. Ini tegangannya yang kuning 12 volt, yang merah 5 volt juga. Nah, hidup menyala ya, 12 volt dan 5 volt. Jadi yang bagian atas itu bagian power supply hard disk ya, yang agak soketnya lebih halus, lebih kecil ya bentuknya. Sedangkan yang di bawahnya itu power supply biasanya hard disk yang lama ya, dan CD-ROM. Nih dihubungkan atau dipasang. Itu konektornya lebih besar ya, pinnya ada 4, kita hubungkan. Nah, seperti itu dia, lampu indikator langsung menyala 12 volt positif dan 5 volt positif. Nah, terima kasih, semoga bisa membantu. Jangan lupa like and comment dan subscribe channel ini agar dapat notifikasi ya, pemberitahuan video-video selanjutnya dari saya. Dan Anda pemirsa, rekan-rekan semua bisa melihat video berikutnya melalui link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.